Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa salatan daimaini mutalasimaini bil ittifaq wal ittisar, amma ba'du. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk bisa saling bertemu di tempat yang penuh barokah ini, di rumahnya Tretan Busairi. Semoga pertemuan ini dengan Allah Subhanahu wa taala dijadikan pertemuan yang membawa keberkahan bagi kita semua, membawa kebaikan, mempererat tali silaturahmi, membawa juga kabar-kabar baik, saling berbagi di antara kita. Dan juga tidak lupa kita di sini juga harus memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur terbaik untuk kita contoh sebagai uswatun hasanah. Karena di zaman modern ini kebanyakan manusia itu kehilangan panutan. Kehilangan panutan dalam arti saking jamet hura setua kadang noneng toro napa boleh segere. Hanya dengan meneladani Rasulullah SAW, kita itu bisa menjadi manusia yang sempurna. Dalam artian sempurna lahir dan batin. Wong lahir tok nero reng soki, king sayang lo soki. Jadi makin nero reng soki mau lo soki, kilo bisa nero kia. Ini lahir. Wong batin lo bisa kecuali kita itu betul-betul memahami kepada maksud dan tujuan dari pekerjaan seseorang. Dan yang terbaik Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu figur terbaik. Makanya orang mereka kudu banyak maca sejarah Kanjeng Nabi. Dan itu tujuannya kita orang Ahlussunnah wal Jamaah itu menguatkan Maulid Nabi. Tujuannya adalah mencintai Nabi dan juga meneladani kehidupan beliau. Tapi semakin sing nak anak mungkin gak dintok banyak kehilangan panutan bolana. Nah niku HP, panutannya apa TikTok, panutannya YouTube. Sehingga akibatnya terkadang kita melewatkan figur terbaik ini untuk kita contoh. Nah disitulah kenapa kita harus sering-sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Olah kenging brokana syafaat dengan Nabi. Kelakuan kita ini bisa terarah, bisa menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya non kita ini semua neka di dunia gak dinto neka sebenarnya pada buta. Dalam artian buta kita itu memahami dunia itu dengan pikiran kita sendiri, yang dibantu dengan panca indera, 5 indera ini. Itu kemudian difokus atau maksudnya intisarinya itu jadi pengalaman. Makanya lingkungan membentuk kepada manusia. Lingkungan mereka bisa ngubah manusia. Bahkan manusia yang identik pun sekalipun kembar akati Azizur Rahman bi Azizur Rahim ternyata. Dan mereka akhirnya akan berbeda tingkah lakunya karena hidup di tempat dan lingkungan yang berbeda. Dan itulah maknanya menjadi manusia. Manusia ini kan mau tutaki bahasa Arab manusia. Bareng saya pelopo bi pangeran ne pagelero kan. Karena memang manusia itu mahalul hotok manusia. Nah, persoalannya adalah perspektif manusia kadinto akan membentuk penilaian. Manusia menerima informasi kemudian mengembalikan informasi itu menjadi bentuk penilaian. Jadi untuk orang-orang Saudi nang Amerika mengenakan bikini di pinggir pantai itu biasa. Karena mereka hidup di lingkungan seperti itu, kemudian didoktrin dengan kebiasaan yang seperti itu dan lain sebagainya. Demikian pula itu menjadi tabu kalau dikerjakan nang lengkap. Mempanung koran orang panganggoy bikini kapi lah, kikir lengkap. Setip. Setip. Setip maleru geron. Nah, ini contoh bagaimana kemudian perspektif ini membentuk penilaian. Nah, makanya Allah SWT kemudian menurunkan Al-Quran. Metoran Quran ini kan jeneng pangeran ini bimbing ke manusia, ke beri petunjuk.
yang benar tuh begini, yang benar tuh begini, yang benar tuh begini. Kita termasuk nyembah Allah Ta'ala, asolat, apasa. Neka semua adalah manual guide dari pencipta yang menciptakan kita. Dan neka sehingga mau tidak mau manusia yang memang berpikir dengan lurus, maksudnya berpikir normal, itu seharusnya dia ingin punya keinginan menjadi manusia yang baik. Bagaimana caranya menjadi manusia yang baik? Kita orok, saya tonton pencipta neka, saya tonton Allah Ta'ala neka orok. Nah, neka rahasianya kenapa Allah Ta'ala kemudian mengutus utusan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kitab suci lah sejak zaman Nabi Adam sampai ke kita sekarang. Neka tujuannya untuk mengarahkan agar manusia itu menjadi manusia. Jangan sampai manusia neka kehilangan natik, akhirnya menjadi al-hayawan tok. Dan ini sekarang trennya memang sudah bergeser. Karena apa? Nabi Muhammad pernah mengungkapkan kepada kita, al-Islamu gharibun sayaudu ghariban. Islam itu asing, nanti pada akhirnya akan menjadi terasing lagi. Dan sekarang proses itu memang sudah terjadi, apalagi memang disengaja oleh orang-orang atau negara atau kelompok yang tidak ingin Islam ini menjadi maju. Kemudian Islam itu diasingkan. Caranya bagaimana? Caranya Islam itu diusahakan agar menjadi semacam musuh bersama. Makanya jangan heran semakin gak dintok kadang di India Islam dimusuhi. Pemerintah India ini kan mungkin sangat bermusuhan kepada Islam. Dan juga tidak lupa di Al-Quran sudah ada jelas itu. Awalan tardu angkal Yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Itu jelas. Nah, oleh kati zaman semakin gak dintok, di mana kemudian muncul Islam garis keras, Islam yang terlalu konservatif, yang kemudian dikenal dengan julukan Wahabi, Salafi kalau di Indonesia, polen Wahabi lo pajo nyaman jadi Salafi. Yang sekarang lagi heboh-hebohnya debat sareng Ustadz Hadi Hidayat sampai pekafer Ustadz Hadi Hidayat, polenah Ustadz Hadi Hidayat mengatakan musik tidak haram. Tidak semua ulama mengatakan musik haram. Akhirnya mungkin jadi panas. Mereka lakar untuk menunjukkan kepada dunia Islam itu diusahakan menjadi musuh bersama. Kemudian Islam didangkalkan, Islam peningke. Esoro emon tutaki contoh dari Kanjeng Nabi tok. Mong bene contoh dari Kanjeng Nabi langsung bid'ah. Mereka sebenarnya pendangkalan akidah. Berarti Islam neka esoro menjadi primitif, lo berkembang tetap sehingga akhirnya pakun aba joba amis gamis ke temor agu janggu neku pedang. Itu yang ingin ditampakkan kepada orang umum, kepada dunia. Padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kadinto tidak pernah menolak perbedaan. Nabi Muhammad juga tidak pernah menolak pengembangan inovasi. Malah Kanjeng Nabi menganjurkan kepada kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Maka Kanjeng Nabi ada pun dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas, termasuk shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, wa waladun sholihun yad'u. Ilmun yuntafa'u bih nang neka benekeng ilmu sepakun, ilmu sepakun neka berarti lo nambah ilmu. Neka merupakan ilmu yang dikembangkan untuk tetap istilahnya menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menjadi seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah, toreh pebanyak mengembangkan ilmu pengetahuan, pebanyak ngajarakin kebagusan. Walaupun kebagusan ini kalau contoh lagi Kanjeng Nabi, neka bene bid'ah. Bid'ah neka hanya ada di dalam masalah ubudiyah. Nah, apaan ubudiyah? Ubudiyah neka sholat, pasah, zakat, haji. Neka ubudiyah. Nah, apa sih kocak ibadah? Ibadah itu adalah cara menyembah Allah yang ditetapkan Allah Ta'ala sendiri. Dan neka. Tetapi Allah Ta'ala tetap akin mau nyembah kengkok cara apa jeng? Nah, kalau neng tambah, mengpah maghrib tambah tadi pak rokaat bid'ah. Oh gengeng. Soalnya neka lah tetap akin bi Allah Ta'ala menbi Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah neka, pasal neka juga. Pasal lo gengeng agabai bahasa anyar.
Nanti puasa sebadeng ki puasa Asyura, mau puasa Ramadan lah karena wajib. Kemudian ki puasa lo nika lah bagus. Dan nika umpaman bada puasa dina Rejab, dina bulan Rejab, puasa bulan nika saja tidak bertentangan. Kalaban syariat, anapa? Oh, lana apa asal nika bila bain lakar dianjurkan. Dan nika kia zakat. Angkana kula terus terang, kula nika termasuk orang selok mendukung dak zakat profesi. Anapa pola? Nah, pola cuma Kanjeng Nabi sopung zakat profesi nika. Semangkin banyak ulama nika itu dia cang TV pamada akis. Oh, zakat ini ubudiyah loh. Ubudiyah zakat ini coba tambah. Ki baru zakat profesi baru aja. Lebih ada kenapa? Barang-barang wajib zakat lemari tetap pagi di Kanjeng Nabi. Termasuk dagangan, termasuk tanah, termasuk emas, perak napa, termasuk buah-buahan, termasuk padi napa. Nika tetap bagi Kanjeng Nabi, coba tambahin. Makin beda kocak zakat profesi, zakat nika zakatnya. Kula lo setuju mau nambah zakat. Mungkin nambah apa jeng umpamana bejeng nika sampean searea bejeng 5 kali sewajib, sedangkan sesonat apa jeng 2 bisa mana tambahin apa jeng 5 kali sunat umpamana bagus. Bejengnya saya tambahin. Bener istilah bener bejeng anyar. Wong bejeng anyar kan di salat nisfu Sa'ban aja sopo. Sebeda salat tasbih. Cak apa kalero? Beda orang kadang ngomong ini salat nisfu Sa'ban. Sobong. Dalam Islam itu tidak ada. Pada bi sujud. Sujud. Sebelum tinggal dunia apa gula to mana saya bola kera. Sujud jelas mari tetap bagi pangeran. Sujud syukur. Sujud tilawah. Coba tambah sujud selain. Dan nikah. Nah, tadi ketika orang neka salat malam kan kadang sujud. Sujud neka tuh sujud kudu niat sujud syukur sampean. Engko sujud syukur. Nah, baru nyon ke pangeran. Siapa geng sujud panyon dalam sujud. Mung bene abajang lo ning nambah lo ning katineka. Mangkana niate mung sujud tepa malam tahajud, sampean kudu niat sujud syukur. Alhamdulillah dulu. Baru nyon ke pangeran. Dan ini bener sujud anyar, mau sujud anyar nambah nih ke bid'ah. Tak pada Nabi sholat hadiah nika baik-baik nika menurut ulama banyak selokon sholat hadiah kecuali niati sholat sunat. Niati sholat sunat biasa bener soli sunatan hadiatan. Mungkin baca sekitab senyebut sholat hadiah nika. Tapi riwayatnya ki sobung. Dan nika kecuali mungkin narema dari mempe kalau tibi ya tore. Cuma lo nih acara kika orang. Olehnya sanad barzahiyah. Sanad barzahiyah nika termasuk sanad selok bisa terima dalam tarekat. Makanya solawat wahidiyah sampai semakin tidak diterima menjadi tarekat. Apa polanya? Polanya sanadnya mempeh. Sedangkan tarekat sebagai mangken mutabar qadiriyah, naqsabandiyah, syadziliyah, tijaniyah, alawiyah apa nika sanadnya lakar beda sanad dari atas dari Kanjeng Nabi sampai ada kita. Nah, mong saking mempe oleh kalau hibi keng cacara kita orang. Nika mong sa mempe. Mangkan orang neka kudu jeli kimah sebisa tambah kimah santen. Nah, mong urusan kadi maulodan rasol napa neka lagi pemasok ke bid'ah. Bener bid'ah bid'ah pola neka merupakan tradisi. Nah, di sekarang neka sebanyak terjadi nang YouTube, Facebook napa neka Salafi Wahabi ini kemudian ngantem kadine ketok. Tujuannya apa? Meningke. Orang Islam ini kemalelo kuat. Soalnya apa? Lamba kita pak perang buluntu. Saat perang keadaan ini ke orang sufi. Orang torekot bisa. Selok takut mati. Sesakte sampai bom keger lo alat tuh. Orang sufi, tasawuf. Orang-orang Qadiriyah, Naqsabandiyah, ki golong Syadziliyah, nih golong orang Sa'arit wirid kisah sebengal. Nih kesemangkin pedang kalah. Yang kepebid'ah male orang lo atau rekod. Male orang lo awirid, male orang lo bersatu, male orang lo cinta dengan Kanjeng Nabi. Keng le soro maca selawat teh lo ati sayyidina malah. Ane ngabang TV mengoca lo ati bapak pegel. Lo goca ustaz pegel. Nah, kocak itu si Firanda, si Safik, si ini pegel mengejalannya. Kanjeng Nabi kengebri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lo bagi. Dengan suramat Muhammad kan dia. Coba, ku masuk akal. Nah, tak nih kita takut atau borong. Nah, mangkana
ditane kudu teng ati ra kan. Dadi kudu tambah hoso. Malih kula wi sampean tambah semak ke pangeran. Soalnya kuncinya berada nang nikah. Semakin nikah kita memang sedang digempur dengan paham-paham kati nikah. Selakar tajune menjauh kita bi Allah Ta'ala. Malah Islam karek oleh ngetau. Sehingga kita kudu tete. Jadi mau nabi ngedingakin pidato. Soalnya beda sebagian alumni nikah seneng ngedingakin Syafiq Bersalama. Mereka ngedingakin Wahabi dan nikah. Nah masana no pahatanya. Nah apa hukum nikah betul dulu kayak malu. Dia jadi Wahabi apa dah? Mereka dah. Kini gue peterangakin. Dia lo bisa mintakin Ustadz Jo senerangake Jo lo bisa mintakin ubudiyah bi tradisi kebaikan. Allah Ta'ala ada dengan Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al birri wat taqwa bi pangeran bi pesa. Kebagusan bi takwa. Pesa. Napa boleh ubudiyah. Ubudiyah bi kebagusan ini lain. Mau ubudiyah nikah khusus kelakuan untuk nyembah Allah Ta'ala. Saya ciptake Allah Ta'ala tibi. Tetap aki pangeran tibi. Dan nikah kati baca aki mustola wa atuz zakah. Nikah lakar ubudiyah nikah. Tapi mau bagian dikir umpaman mare bajang sampai selalu awirid la ilaha illallah satu sebitak lema ketika dirian nikah kan. Nikah ke masong bener nang ubudiyah nikah. Nikah masong nang kebagusan. Nang dikir. Dan nikah bener ibadah. Ibadah ini untuk nyembah. Nah, tadi agak molotan. Molotan nikah bener ibadah. Olehnya bener nyembah ke pangeran. Molotan nikah maca sholawat tapi mengandung ganjaran. Nek itu dibedakan, malah sampai lo taboro. Dan nikah, mau ubudiyah lo neng batang bain, kau tu berdalil. Tapi mau kebagusan sedekah dan yatim penari Jumat. Kanjeng Nabi lo teman nyorong, kanjeng Nabi lo teman nyentuhakin. Tapi masa pah setiap bit among sampai sedekah ada anak yatim penari Jumat. Kilo kera, sing nyaman sedekah nih kebagusan. Nah, nikah logika nak katanya. Semakin banyak orang nih terjebak. Arekan tenorok ke jenggu, tenorok ke jeleng, dan nikah. Akibat engkipah laknya laki guru-guru kita selesai itu. Nikah. Makanya akhirnya Islam di Indonesia nikah apa ya? Arekan banyak terjadi kemudian perpecahan. Dan nikah diperparah juga dengan kondisi dunia mungkin. Dunia mungkin nikah kan proxy war, kati mungkin Israel tempat asik-asiknya gempur Palestina. Dan nikah. Masan Indonesia bela Palestina sibuk bi Wahabi kalaban isu musik isu nikah akhirnya lo bersatu Indonesia nikah dan nikah gila kan mau ngeteten orang Wahabi tibi lo toman mengkritik Palestina Israel nikah sampai Saudi tibi lo toman mengkritik Israel jawab orang Wahabi kan Saudi membantu kepada Palestina beri pesan loh mungkin bantu beri pese, kenapa kunan pendela Israel tak ketibi di Timur Tengah. Oh mak negara Islam bersatu Qatar, Uni Emirat Arab, golongan Abu Dhabi, setuju golongan Saudi Arabia, pah nyerbu bareng ngeroyok, ancur Israel. Cak yang situng Iran pengen ngebom di Jawa, Israel kalang kabut. Coba aja saking golongan Saudi, Qatar, sedang sekitar nih. Pah nyerbu, tak sebengal nyerbu golongan Yaman, golongan nikah. Lakar Saudi anak Wahabi ini kan tandung setan. Menurut saya anak kalkatan setan kan tandung dua, citung Wahabi, citung Yahudi. Dan nikah, lakarlah juga nikah, masuk akal. Dan posisinya pada nang timur. Dan nikah, makanya kanjeng Nabi eramal haguna tolak korun syaiton min najat. Jadi kanjeng Nabi tomana doakin negara-negara Allah mabarik fi Syamina, Allah mabarik fi Yamanina. Pokoknya sebut saja kecuali Najd. Orang yang dari Najd atanya, "Wa najdina ya Rasulullah." Najd kita, kan Nabi lopor doakin Najd. Sampai telo kali kan Nabi ada bu, "Wa ma alina bin Najd." Engkau relon diurusin bin Najd, hahuna tolakor syaiton karena dari sana kan muncul tanduk setan. Pas kebetulan Wahabi ini kan muncul dari Najd. Muhammad bin Abdul Wahab nih kan. Dari Najd, Muhammad bin Sa'ud. Dari Najd, pah nyerang dak Hijaz. Hijaz ini kan Mekah Madinah ini Hijaz. Nah nih kan, abrontak dak Turki Utsmani. Tepatnya kan Turki Utsmani keroyok di Inggris. Inggris di negara-negara Eropa ini kan ngeroyok Turki Utsmani, mekeker Turki Utsmani.
nang budi Hijaz serbu bi Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd lah karena timur posisi pas lah jelas penduduk setan sama yang ngengkeng nih seperti mau kita antar ke Mekah di Madinah ini kan semakin tepat ke bahasanya tanduk setan mau percaya tengku sampai masjid seraja nang sedih jom tak boleh tanggung kayak raja kebetulan yang sangat cocok nih kan sebagian orang ada bu cocok logi nih kan tapi tanjurnya beda lo olatin mau ngejam nih kayak olatin darah kan agak ditanduk lah nah boleh pak mungkin nih kak Wahabi TV goyang nang Mekah nih kak nang Saudi boleh nah pangeran Muhammad bin Salman nih malah mengadakan konser musik mengadakan nih kak mau salbu dan nih kak sudah mendekati akhir zaman lah sekarang. Tapi Indonesia alhamdulillah kita semuanya berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Sehingga kita neka dilindungi dari pengaruh-pengaruh seperti neka. Lalu ada debat dengan Nahdlatul Ulama. Cukup mengajukan bukti kemau habis sudah tiwali. Mau nang Nahdlatul Ulama mulai dari Syekhona Holil, mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari, galang Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, mau wali kapi, sakte kapi, Wahabi kan masa sakte. Sombong. Napa lakar bener pasti bersesakte. Kenapa? Allah Ta'ala muktiakin kebenaran utusannya ini dengan kesaktian. Kocak mukjizat. Nabi Nuh mukjizat bisa mau banjir, bisa kapal, bisa sampai bisa ada bubi kan seberapa loti telepon padahal tepak badai bisa. Ini kan mukjizat saja. Dan yang Nabi Soleh nokol betul keluar ontah. Dan nikah, setuju beda sampai Nabi Dawud mau kadung anyanyi, benih anyanyi macam kitab Zabur. Itu saya nyanyi deki tebat kadi asta tadi hidayat. Padahal entar malaikat Nabi Dawud ini kelebihnya suara. Lamun macet kitab Zabur, mano ambu ngidingaki sampai nyaman suara. Mau Nabi Sulaiman ngerti ke bahasana orang bahasa nama ras lain jin mana apa mano apa ngerti Nabi ini itu sederhana Allah Ta'ala muktiakin kebenaran utusannya kalau berkesaksian dan kan nah para wali dan ini juga biar Allah Ta'ala bukti Abdul Qadir Al-Jilani Junel neka Syekh Hasan Asy'adili Toman Mesemak Mekah di Mesir sampai orang Mesir tepak neka haji saja oleh jarang asal jauh pada tining 2 kilo antara nama Mesir di Mekah mereka baru nang kita bahasa Hasan Asy'adili benar kita bahasa Hasan Asy'adili kita mau murid dan nang Tajul Muluk ni ada neka dan neka pas beli selain tak punya cerita dalam para wali neka orang selakar bener jalan lah mau kati orang Wahabi mangken gimana terus nih mulai dari atasan dari Ibnu Taimiyah sampai ke Ibnu Taimiyah nih geng lah ekala anu na bener Wahabi nih geng sebagian pendapat tuh ekala walaupun nimbudi Ibnu Taimiyah nih kata obat nah mulai dari Muhammad bin Abdul Wahab gimana kesakti so sampai semakin Syafi'i sahabat salam siranda nah apa kesakti paling bisa ngabit lagi orang ketok padahal mau ngelakar bener pasti Allah Ta'ala parengin bukti dan ya kalau parengin bukti napa lambak Sunan Kalijogo lo sakte lo kira bisa mengislam orang Hindu orang Hindu dididik adu kesaktian orang Hindu ini dididik adu kesaktian makanya wali-wali di mendekat ngebei doa segempang ya ceraki ke mereka nah kadi aji lembu sagilan ini kan mau pengertian aku lebih sampian lambak sangku mau ngetokol barang segelan mental padahal bener lembu sagilan ini ternyata kekuatan lembu 1000 jadi ketika ngentem nih langsung bisa kadi yantem kerbu ini 1000 kerbu jebol langsung hancur nih kan aji-ajinya Sunan Kalijogo parengaki ijazah dak Joko Tingkir sampai Joko Tingkir nih kan teman duel di Matuwana TV pangeran saya nyaman aja saya dari saya ki dan nih kan lah wali songo soalnya lambak wali songo nih ke Sunan Kalijaga nih ke toman atarung di Panembahan Pasopati lah situ Hindu nih situ Islam nih Islam menang sampai akhirnya tunduk sedangkan Sunan Kalijaga TV tunduk sarang Sunan Ampel kan nih kan pojok emas langsung nih ke bukti
yang kan mau bisa ada para santri pada pasakte. Nah kita kan bentuk dari kan ya ajarin ilmu kesaktian katanya keng kadang lo yang malakin kan, kela catet kadang lo catet, kadang sari mungkin catet langkapi. Nggak lagi menit ngobeng. Ki baring gise gula kan apa yang ijazah kena saro coba ada kena mau isaba ke beras cuma kayak kalah lo udah ada. Di gula saro coba ada saya nyoba. Padahal beli saro nanti. Ki beda lah kartu aneh kan kata papa guling ke beda soalnya ketap ka dia kan ini mau isaba ada ano bisa ada neka bukti. Siap makin nerima dulu apa? Mereka bukti bahwasanya kita nih termasuk pihak sebenar nih kan. Karena biar Allah Taala dukung kalaban kekuatan untuk menyeba kebiasaan. Maksudnya khariqul ada ngerosak kebiasaan. Nah, neka yang harus kita perkuat makan istighosah katihi burun awirid. Neka lakar dalam rangka kita nih terolia semacam kedekatan kepada Allah sehingga kita nih dalam waktu tertentu bisa mengeluarkan khariqul ada itu membuktikan kebenaran kita. Dan neka kadang orang berdatanya, lo mau lakar bisa kadi neka orang Kristen kan beda bisa nampai orang bisa, tapi biar Allah Taala ampun parengin apa istilah parengin semacam rambu-rambu mungkin urusan daya cuma iblis bisa. Dan neka jadi jatuh ton dari ngaber pola nama bisa ngaber. Nah, ini kebahasan para wali. Tapi saya maksud kau tuh jeling kelakon nah. Mau orang nih kompon sakte kelakon coba dajjal nih kan. Mungkin dajjal tak sakte iya. Tapi biar Allah Taala lakar betul fitnah. Orang kafir berada sejunel. Cuma nih betul fitnah biar Allah Taala untuk menggoda dia orang-orang selok kuat iman. Dan nih kan ben boleh lakar nang agama Kristen nih kan berada seekocak. Napa nyaman ilmu? Bada semacam ilmu batin kan di neka lo mondut dari kitab Injil lah, dari Bible lah, tapi mondut dari kitab asli lamba. Neka lo karena Nabi Isa alaihissalam ya Allah Taala paringin kesaktian mau diring mate nampai penyakit. Emang gue dari kafir orang Kristen maksud gue bisa nampai penyakit. Neka lakar mujizat Nabi neka. Nah neka serepot orang Yahudi mau mujizat Nabi Yahudinya bawa tasnya. Angkan orang Yahudi punya juga sakte neka. Tapi biasanya sesakte neka saya ortodok. Maksudnya segi neku ketawrat. Mau sesemangken selengakan babi lo bisa. Dan neka hanya orang Islam neka segi murni ajarannya. Olehna lo sejak petoron ya Allah Taala sampai semangken sampai nang TikTok seorang Inggris kedua naskah selakar mondut dari zaman Kanjeng Nabi lamba lawan yang kenging kaimah. Banding wi Quran sesemangken persis. Lafadznya tidak berubah sama sekali. Sampai geton. Mana mungkin beda buku bisa bertahan dicetak berulang-ulang tapi tetap tidak ada perubahan sampai sekarang. Namun Bible TV apa Injil maksudnya. Injil di Bible lain. Mau Injil TV senapa versi mana? Neng Indonesia nih agama Kristen nih kepecah tuh di senapa bunyi. Katolik bi Protestan lah lain agama nih kan. Lain agama. Mau orang dari Katolik masuk Protestan nih berarti pindah agama. Orang ke Protestan ke Katolik pindah agama. Kilo golongan Pantai Costa, kilo golongan gereja nih ke Jawi Wetan nih ke kapi lain saja agama nah. Walaupun pada Kristen. Mau Islam pun tan NU Muhammadiyah pada Islam. Yang lain organisasi. Sampai Wahabi, Salafi Wahabi, bi Ahlussunnah wal Jamaah pada. Cuma Salafi Wahabi ini meningke agama, malah gampang eteta, malah gampang ya ben radikal. Setuju teroris dalam penelitian 97% teroris di Indonesia itu pahamnya Salafi Wahabi. Soalnya masan lah bid'ah syirik, masan mas dapat ke syirik nih kepa itu dusi abareng santu Syiah halal deurna. Karena Syiah bukan Islam. Tapi orang sebelum ngebom nih kelakar ke dine ke cerita. Nangkep orang lain nih kepada bimbe. Nih kan halal deurna. Dan neng Yahudi dan neng juga. Oh Latin neng anu Yahudi. Selain orang Yahudi pada bimbe. Jadi orang Yahudi mau perang nih kan neng kitab Yahudi nanti soro pakai kapi maki bimbe. Nah kebi virus buru so pakai kapi.
Jak pesisa. Mungkin orang Islam kan buta. Orang Islam mau perang wanita anak-anak etawan loy pate. Mong Yahudi punten lakare pate kabeh. Mangkan lo genton orang Yahudi ketika nyerbu di Palestina, mangki baji pate kabeh. Karena memang ajaran agamanya seperti itu. Untung aku boleh sampeyan nikah lahirakin nang orang Islam. Nah, sehingga ketika beragama lakar oleh kitab dari pangeran ku petunjuknya. Nikah yang membuat kita kemudian bisa dikatakan nikah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, nikah seperti sop koreng. Sekarang itu bisa sampai akhir. Moga-moga pertemuan kita nikah istiqomah ya Allah Ta'ala. Bisa kumpul kita antretan, bisa kanca, bisa pada lanjang umur sederhana, dan juga bisa meraih kesuksesan sederhana. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.